Halo semuanya, selamat datang di Logic Cara bersama aku, Robi. Jadi di sini kita akan membahas tentang tiga struktur dasar, yaitu list, tuple, dan dictionary. Jadi stay tune terus ya. Kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang variabel, operator, dan tipe data dasar, kali ini kita akan membahas tentang struktur data list, tuple, dan dictionary. Nah, nantinya kita akan kenalan dengan struktur data tersebut, terus kita akan belajar cara mengaksesnya, serta kita akan membandingkan tiga tipe dasar tersebut. Nah, langsung aja kita mulai ya. Nah, sekarang ayo kita kenalan dengan list, tuple, dan juga dictionary. Jadi, list, tuple, dan dictionary dia termasuk tipe data kolektif, yang artinya dapat menampung nilai juga. Nah, bedanya apa sih dengan tipe data biasa? Nah, bedanya itu, tipe data ini dapat menampung berbagai macam nilai dan berbagai macam tipe data. Nah, sekarang, tipe data biasa ini kita contohkan sebagai tangan, yang hanya dapat menampung satu buah. Sedangkan, tipe data kolektif ini merupakan keranjang yang dapat membawa banyak buah. Nah, paham kan sekarang? Nah, sekarang dari tabel perbandingan ini ada beberapa perbedaan dari ketiga data kolektif tersebut. Nah, yang pertama, list. List itu dapat berubah, bisa diduplikat dan aksesnya menggunakan indeks. Sedangkan tuple tidak dapat berubah, habis itu bisa diduplikat dan diakses dengan indeks juga. Nah, yang terakhir ini, dictionary, sama seperti list, dia bisa diubah, tetapi memiliki kunci yang unik, dan juga diakses dengan kunci tersebut. Nah, pembuatan data kolektif juga berbeda. Yang pertama itu list. List itu dibuat dengan kurung siku, dan yang kedua itu tuple. Tuple itu dibuat dengan kurung biasa, dan yang ketiga itu dictionary. Dictionary itu dibuat dengan kurung kurawal. Nah, karena kita sudah mengetahui perbedaan dari tiga data kolektif tersebut, sekarang kita akan lihat bagaimana sih cara mengakses data yang ada di dalam listnya. Sebelumnya kita sudah membuat sebuah list bernama data yang berisi tiga elemen, yaitu apel, jeruk, dan mangga di Python. Untuk mengambil atau mengakses elemen dari list, kita bisa menggunakan indeks. Perlu diingat ya, indeks di Python dimulai dari angka 0. Jadi, elemen pertama memiliki indeks 0, elemen kedua memiliki indeks 1, dan seterusnya. Nah, karena kita menuliskan data 0, artinya kita sedang meminta Python untuk mengambil elemen dari posisi ke 0 dari list tersebut. Mudah kan? Nah, dengan cara ini, kita bisa mengakses elemen manapun dari sebuah list hanya dengan menuliskan nama listnya, lalu diikuti tanda kurung siku dan nomor indeksnya. Nah, setelah kita tahu cara mengakses data di dalam list, sekarang kita akan mempelajari gimana caranya menambahkan data ke dalam list. List ini mempunyai tiga elemen, yaitu apel, jeruk, dan mangga. Kalau kita ingin menambahkan elemen di akhir list, kita bisa menggunakan fungsi append. Dengan kode append ini, anggur akan ditambahkan di ujung list. Dan hasilnya akan seperti ini. Mudah kan? Nah, kalau kamu ingin menambahkan elemen di posisi tertentu, kita bisa pakai fungsi insert. Fungsi insert ini membutuhkan dua argumen, yaitu yang pertama adalah posisi indeks tempat elemen akan disisipkan, dan yang kedua adalah nilai yang ingin ditambahkan. Jadi, data insert 1 melon ini akan menambahkan melon di posisi indeks ke-1, yaitu di antara apel dan jeruk. Dengan begitu, kita bisa lebih fleksibel dalam mengatur isi dari sebuah list, baik di akhir maupun di posisi tertentu. Kalau sudah paham, yuk lanjut kita ke cara mengedit data dari list di slide berikutnya. Nah, setelah kita belajar tentang cara menambahkan data ke dalam list, sekarang kita akan belajar tentang cara mengedit atau mengubah data list tersebut. Nah, sebagai contoh, kita ingin mengganti elemen jeruk yang ada di posisi ke-1 menjadi pisang. Caranya sangat mudah, yaitu kita tinggal akses elemen tersebut menggunakan indeksnya, lalu kita beri nilai baru. Di sini, kita menuliskan data 1 sama dengan pisang. Artinya, kita mengganti elemen di indeks ke-1 menjadi pisang. Jadi, sekarang list kita sudah berubah dan dan elemen jeruk tersebut berhasil berganti dengan pisang. Dengan teknik ini, kita bisa dengan mudah mengupdate data yang ada di dalam list kapanpun dibutuhkan. Kalau sudah paham, yuk kita lanjut ke slide berikutnya untuk belajar cara menghapus data dari list. Nah, sekarang kita akan memasuki ke bagian terakhir, yaitu cara menghapus data di dalam list. Ada beberapa cara yang bisa kita gunakan untuk menghapus data dari list. Nah, mari kita bahas satu persatu. Cara yang pertama, yaitu kita bisa menggunakan elemen untuk menghapus berdasarkan nilainya, menggunakan fungsi remove. Fungsi ini akan mencari melon di dalam list, lalu menghapusnya. Cara yang kedua, kita bisa menghapus elemen berdasarkan posisi atau indeksnya dengan menggunakan fungsi del. Kode ini akan menghapus elemen di indeks kedua, yaitu mangga. Nah, cara yang terakhir yaitu kita bisa menggunakan fungsi pop untuk menghapus elemen
terakhir, dan fungsi ini juga akan mengembalikan elemen yang dihapus. Pertama, elemen terakhir yaitu anggur akan dihapus dan disimpan ke dalam variabel item. Jadi sekarang list kita tinggal berisi dua elemen, yaitu apel dan jeruk. Nah, itu dia tiga cara menghapus data dari list. Berdasarkan nilai, berdasarkan indeks, dan dengan mengganti elemen terakhir. Dengan ketiga cara ini, kita bisa mengelola isi list sesuai dengan kebutuhan. Yuk kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, sekarang kita akan memasuki ke nested list. Apa sih nested list itu? Jadi, nested list itu adalah list di dalam list. Jadi, kalau tadi kita hanya menyimpan data dalam satu dimensi, sekarang kita bisa menyimpan data dalam bentuk baris dan kolom, mirip seperti tabel. Nah, contohnya seperti ini. Kita punya list utama yang berisi tiap list di dalamnya. Kita bisa bayangkan bentuknya seperti tabel. Sekarang, bagaimana cara mengaksesnya angka 6? Kita gunakan dua indeks, yaitu nested list 1 berarti mengambil baris ke-1 yaitu 4, 5, dan 6. Kemudian 2 artinya mengambil elemen kedua dari baris tersebut yaitu angka 6. Jadi dengan dua indeks seperti nested list baris dan kolom, kita bisa mengakses elemen manapun di dalam nested list. Tuple adalah tipe data yang mirip dengan list, tapi bersifat immutable. Artinya isinya tidak bisa diubah setelah dibuat. Kita bisa menyimpan banyak data di dalam sebuah tuple dengan mengaksesnya menggunakan indeks. Di sini, kita akan membuat sebuah tuple berisi nama-nama buah, lalu kita akan akses elemen pertama dengan indeks. Sama dengan nested list, nested tuple juga diakses dengan indeks dengan memperhatikan nilai baris dan kolomnya. Contohnya, nested list 1, 2 sama seperti sebelumnya. Dia mengambil baris indeks 1 dan kolom indeks 2 yang bernilai 6. Jika nested tuple mengakses nilai baris saja seperti kode di samping, mengambil baris 0 akan mengeluarkan output seluruh baris dari indeks 0. Selanjutnya, kita akan belajar bagaimana dictionary bekerja. Nah, sebelum itu, kita akan kenalan lebih dalam dulu nih kepada dictionary. Apa sih sebenarnya dictionary itu? Jadi, dictionary adalah salah satu struktur data di Python yang digunakan untuk menyimpan data dalam pasangan key dan value. Setiap item di dalam dictionary memiliki kunci yang unik yang digunakan untuk mengakses nilai yang terkait dengan kunci tersebut. Pertama, kita akan membuat sebuah dictionary bernama data dictionary yang berisi tiga pasangan key value, yaitu nama, umur, dan kota. Kita bisa mengakses nilai dari dictionary dengan menyebutkan nama key-nya. Misalnya, untuk mendapatkan umur, kita tulis nama variabel ditambah key dari value yang ingin diakses. Setelah kita belajar cara mengakses data pada dictionary, sekarang kita akan mempelajari cara menambahkan data ke dalam dictionary. Awalnya, kita punya dictionary dengan tiga data, yaitu nama, umur, dan kota. Untuk menambahkan data baru, kita tinggal menambahkan key yang baru dan memberinya nilai. Di sini kita menambahkan key pekerjaan dengan value mahasiswa. Sekarang, dictionary kita memiliki 4 item. Nah, mudah kan? Dengan cara ini, kita bisa menambahkan informasi apapun ke dalam dictionary secara fleksibel. Kalau sebelumnya kita menambahkan data ke dalam dictionary, sekarang kita akan belajar bagaimana cara mengubah data yang sudah ada. Nah, pertama, kita punya dictionary dengan data nama, umur, dan kota. Untuk mengubah data, caranya sama seperti menambahkan. Tinggal panggil key-nya, lalu isi dengan nilai baru. Nah, contohnya di sini kita mengubah nilai umur dari 20 menjadi 21. Setelah diedit, nilai umur langsung berubah jadi 21. Mengubah data di dictionary itu cepat dan praktis. Nah, selain menambah dan mengubah data, kita juga bisa menghapus data dari dictionary. Misalnya, kita punya dictionary berisi nama, umur, dan kota. Untuk menghapus elemen tertentu, kita bisa gunakan keyword del diikuti dengan key yang ingin dihapus. Di sini, kita menghapus key kota dari dictionary. Setelah dihapus, data kota tidak ada lagi di dalam dictionary. Mudah kan? Nah, sekarang itu nested dictionary atau dictionary bersarang. Nah, nested dictionary itu adalah struktur data di Python di mana sebuah dictionary bisa memiliki dictionary lain sebagai nilainya. Untuk mengakses data di dalam nested dictionary, kita cukup panggil key luar terlebih dahulu, kemudian kita panggil key di dalamnya. Misalnya, mahasiswa 001 nama akan memberikan hasil Andi. Wah, tidak terasa ya, sekarang kalian sudah belajar struktur data list, tuple, dan dictionary. Sekarang coba buat program sederhana dari struktur data tersebut. Mungkin segini saja pembelajaran kali ini. Di next video, kita akan belajar tentang kontrol alur dan perulangan dalam Python. Oke, see you next video ya.